Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Wahyu Rahmat Setiawan dengan NIM F0B024013 dan rekan sekelompok saya ada Joy Natasha dengan NIM F0B024014. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil percobaan yang telah kami lakukan mengenai penentuan pengaruh pelarut pada panjang gelombang maksimum sampel X menggunakan spektrometer UV vis. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada asisten laboratorium kami, Kak Alvina dan Kak Ica, yang telah membimbing kami selama ini. Selanjutnya adalah tujuan dari percobaan ini ialah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengaruh pelarut pada panjang gelombang maksimum sampel X dengan spektrofotometer UV vis. Yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan analisis kuantitatif sampel X. Baik, menurut Radika et al. Pada tahun 2026 mengatakan bahwa spektrofotometer UV vis merupakan salah satu instrumen analisis kualitatif dan kuantitatif dalam ilmu analisis kimia. Nah, menurut Rahman et al. Tahun 2025 mengatakan bahwa prinsip kerja dari spektrofotometer UV vis ini adalah dengan penyerapan cahaya oleh molekul yang ada dalam suatu sampel dengan rentang range tertentu, seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurani et al. Tahun 2025. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nurani et al. Pada tahun 2025 mengatakan bahwa instrumen spektrofotometer UV vis ini dapat digunakan untuk mengukur senyawa-senyawa organik, biomolekul, logam dan ion anorganik, zat warna atau pigmen dan sebagainya. Dan instrumen ini banyak digunakan dalam laboratorium farmasi, laboratorium kesehatan, laboratorium lingkungan, laboratorium kimia dan sebagainya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang dilakukan pada percobaan ini. Alat-alatnya sebagai berikut. Yang pertama ada pastinya ini spektrofotometer UV vis. Selanjutnya ada cuvette ya untuk tempat sampel dalam analisis di instrumen UV vis. Selanjutnya juga ada corong, ada cawan penguap di situ, dan kita pakai labu ukur, pakai sudip dan gelas beker serta gelas ukur. Selanjutnya ada bahan-bahan yang kita gunakan adalah sampel ini yang kita gunakan adalah kopi. Selanjutnya juga kita menggunakan pelarut yang kita variasikan seperti etanol, diethyl ether, kloroform dan aquades. Baik, selanjutnya ada langkah kerja ataupun skema kerja yang kita gunakan pada percobaan ini. Yang pertama tentunya siapkan sampel. Dalam hal ini ada sampel kopi, kita ambil seujung sudip saja. Setelah itu kita larutkan di dalam gelas beker dan kita variasikan pelarutnya. Kita pakai kloroform, aquades, kita pakai diethyl ether dan kita pakai etanol waktu itu. Selanjutnya kita larutkan, kita aduk dan kita amati kelarutannya dalam suatu pelarut itu. Selanjutnya kalau sekiranya sudah cukup larut, kita lakukan penyaringan menggunakan kertas saring. Lalu kita ambil beberapa mili dan kita larutkan, kita encerkan di labu ukur ukuran 50 mili. Setelah itu sudah kita bawa sampelnya ke ruangan instrumentasi dan kita uji si sampel kita tadi. Intinya di sini kita ingin melihat bagaimana pengaruh dari pelarutan ataupun pelarut dalam spektrofotometer UV vis seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Joy Natasha. Oke, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di sini digunakan berbagai pelarut seperti etanol, kloroform, diethyl ether maupun aquades. Nah, pada pembahasan yang pertama digunakan
pelarut etanol. Nah, perlakuannya diambil kopi seujung sudip, kemudian ditambahkan dengan etanol sebanyak 15 ml. Hasil pengamatan, kopi sedikit larut, dan ketika disaring, larutan menjadi kuning bening. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam lampu ukur dan diukur panjang gelombang maksimumnya dengan menggunakan spektrofotometri tipis. Nah, panjang gelombang yang diperoleh yakni sebesar 238 nanometer. Pada perlakuan yang kedua digunakan pelarut kloroform. Perlakuannya diambil kopi seujung sudip, kemudian ditambahkan 15 ml kloroform. Nah, dari hasil pengamatan, kopi tidak larut. Larutan kemudian disaring dan didapati bahwa larutan jernih. Filtrat yang diperoleh dimasukkan dalam lampu ukur, kemudian diukur panjang gelombang maksimumnya. Dari hasil pengamatan, panjang gelombang maksimum yang diperoleh yaitu sekitar 275 nanometer. Pelarut yang ketiga digunakan pelarut dietil eter. Perlakuannya diambil kopi seujung sudip dan ditambahkan dietil eter sebanyak 15 ml. Hasil pengamatan, kopi tidak larut dan ketika disaring larutan bening. Nah, filter yang diperoleh dimasukkan dalam lampu ukur dan diukur panjang gelombang maksimumnya menggunakan spektrofotometri tipis. Hasil pengamatan panjang gelombang maksimum yaitu 217 nanometer. Pada perlakuan yang keempat, diambil seujung sudip kopi dan ditambahkan alkohol sebanyak 18 ml. Nah, dari hasil pengamatan, kopi tidak larut. Larutan kemudian disaring dan didapat larutan yang bening. Filter yang diperoleh dimasukkan dalam lampu ukur dan diukur panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometri tipis. Dari hasil pengamatan, panjang gelombang maksimum yang diperoleh 235 nanometer. Nah, dari hasil yang sudah disampaikan, adapun kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu absorpsi masing-masing pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi intensitas cahaya sehingga tampak yang diserap oleh sampel. Selain itu, keterangan pelarut juga mempengaruhi panjang gelombang maksimum. Nah, pada percobaan ini, panjang gelombang maksimum yang terbesar yaitu kloroform, di mana kloroform itu mampu melarutkan dan si kopi ini. Nah, sekian dari yang kami sampaikan.